menurut SAP-nya itu untuk kuliah minggu ke-9-10 itu mampu menghitung dosis tunggal intravena dan oral itu. Nah, jadi mampu menghitung dosis tunggal intravena dan oral. Nah, ini untuk yang intravena ini saya dulukan ya, karena rumusnya sangat sederhana sekali. Kemudian nanti masuk ke oral yang berikutnya. Nah, biasanya ya ini yang materi ini baru. Yang dulu Pak Tejo ditugasi cuma yang pemberian oral dan intravena termasuk infusi intravena ya, yang oral ganda ya, dan intravena ganda. Itu dulu 3 jam pertemuan, tapi ini di sini cuma diberikan 2. Jadi nanti kemungkinan ya untuk jam minggu ke-9 ke-10 saya cuma menggunakan 1,5 pertemuan, kemudian nanti diteruskan yang dosis ganda gitu ya. Baiklah, kita lihat sekarang ya. Ini Pak Tejo ingin mengulang dulu sedikit yang mengenai pengantar ya, biofarmastik ya. Nanti kalau Anda di di industri ya, nanti mungkin ditanyakan ini, Anda bisa menjawab. Nah, jadi biofarmastik itu adalah salah satu cabang ilmu dari pharmaceutical sciences yang mempelajari hubungan antara sifat kimia, fisika dari bahan obat dengan absorpsinya, bisa dengan bioavailability-nya, bisa juga dengan efek farmakologinya. Tapi yang paling mudah, paling bisa diamati itu adalah bioavailability-nya ya, dengan menentukan kadar obat yang ada di dalam sirkulasi sistemik. Kemudian apa yang disebut dengan bioavailability ya, itu menurut FDA itu jumlah dan ukuran. Ukuran dan jumlah. 2 ini ya, jumlah dan ukuran. Kecepatan obat yang mencapai reseptor. Nah, tetapi untuk menentukan jumlah dan kecepatan, untuk menentukan kadar obat di dalam reseptor, itu sudah masalah yang besar. Nah, sulit sekali. Dan kemudian oleh singkatan dari American Pharmaceutical Association, ini kemudian dibuat praktis yang lebih mudah, yang tidak menyimpang dari itu ya, karena konsentrasi obat yang ada di reseptor itu sebanding ya, seimbang, terjadi keseimbangan bolak-balik dengan yang ada di sirkulasi sistemik, maka kemudian tidak jumlah dan kecepatan obat yang mencapai reseptor, tapi jumlah dan kecepatan obat yang mencapai sirkulasi sistemik. Jadi sangat praktis sekali. Bisa menentukan kadar di dalam plasma darah, dalam whole blood, dalam urin, bisa juga, kemudian saliva juga bisa ya. Nah, itu menjadi sangat praktis. Nah, kemudian istilah-istilah yang perlu diketahui ya, ini terkait dengan keamanan dari obat, yaitu apa yang disebut dengan MEC dan MTC. MEC dan MTC. Kalau jarak antara keduanya itu yang dikenal dengan jendela terapeutik. Kalau jendela terapeutiknya sempit, berarti obat tersebut toksik. Pada pemberian di apotek biasanya disyaratkan harus dengan resep dokter biasanya. Kemudian kalau yang jendela terapeutiknya lebar, berarti aman. Ya, seperti paracetamol, ya. Kemudian yang lain lagi
asetosan itu cukup lebar ya. Ya sehingga termasuk obat yang obat bebas terbatas gitu. Kemudian apa yang disebut dengan indeks terapeutik? Indeks terapeutik itu adalah perbandingan antara minimum toxic concentration dibanding dengan minimum effective concentration. Ya, contohnya misalkan teofilin. Teofilin itu MEC-nya 10 mg per liter, MTC-nya 20 mg per liter. Berarti indeks terapeutiknya sama dengan 20 per 10. Jadi indeks terapeutiknya 2. Itu termasuk yang sempit ya, masih indeks terapeutik 2,5, 2 itu termasuk yang sangat sempit. Termasuk juga phenytoin. Phenytoin kebetulan sama. MEC-nya 10 mg per liter, MTC-nya 20 mg per liter. Jadi indeks terapeutiknya sama-sama dengan 20 per 10 sama dengan 2. Nah, sekarang ini saya rumah dulu ya. Bagaimana nasib obat setelah masuk di dalam sirkulasi sistemik ya. Contohnya misalkan di plasma darah. Ini bulatan ini gambaran dari dinding pembuluh darah. Ya, diabsorpsi dalam pembuluh darah, kemudian obat tersebut segera diikat oleh protein. Sehingga menjadi ikatan kompleks obat protein. Dan yang diikat itu besar ya. Obat yang dalam keadaan bebas itu kira-kira cuma sekitar 4%. Yang 96 sampai 98 itu bagian besar ya. Ini diikat oleh protein. Nah, jadi protein ini sebagai pengaman. Kalau tidak ada protein, ya obat tersebut cuma nanti terakumulasi di tempat absorpsi. Nanti bisa terjadi toksik ya, bisa menyebabkan toksik. Nah, ini kemudian segera didistribusikan ke seluruh tubuh dengan dibawa oleh protein. Dan di sini ada kesetimbangan, dan ini selalu nanti di perjalanan obat yang dalam bentuk bebas ini kemudian masuk ke jaringan, kemudian masuk ke reseptor yang kemudian nanti muncul efek, kemudian ada yang kemudian diekspresi secara langsung urin, kemudian ada yang di metabolisme atau biotransformasi menjadi metabolit, kemudian dibuang ke urin sebagian besar. Ya, jadi ini termasuk persyaratan. Obat itu kalau sukar dieliminasi dari dalam tubuh itu nanti akan menimbulkan gejala-gejala yang sangat tidak diinginkan karena itu merupakan benda asing. Nah, banyak obat-obat yang kemudian oleh FDA tidak boleh beredar karena ini diikat erat oleh jaringan sehingga eliminasinya kecil sekali. Ya, nanti akan lama sekali berada di jaringan. Ini nanti akan menimbulkan efek yang tidak dikehendaki karena obat itu adalah merupakan benda asing. Ya. Nah, ini kalau infus atau kalau injeksi intravena ini tidak ada proses absorpsi, obat langsung masuk ke darah. Nah, ini kalau yang peroral ini ada proses absorpsi itu tadi masalah-masalahnya tadi sudah disampaikan ya, banyak ya tadi ya, mengenai disolusinya bagaimana, kemudian disintegrasinya bagaimana, kemudian stabilitasnya bagaimana, kemudian metabolisme dalam gastrointestinal bagaimana, ya itu nanti akhirnya nanti kemungkinan yang sampai ke sirkulasi sistemik itu nanti tinggal kadarnya tinggal kecil. Contohnya misalkan obat-obat yang metabolismenya kuat, contohnya adalah misalkan propranolol. Propranolol itu di perjalanan yang dirusak itu sudah 75%. Yang sampai ke sirkulasi sistemik itu hanya kira-kira 25%. Tuh. Nah, kemudian ini ya.
Kita mengenal apa yang disebut dengan MSC dan MTC. Tadi sudah disinggung juga. Ya, jadi di sini ada tiga produk. Tiga produk ini pertama kali dijumpai adanya masalah ini pada tahun sekitar 60-an. Sehingga muncul ilmu yang disebut dengan biofarmastik. Obatnya sama, tabletnya sama-sama 5 mg, 5 mg, tapi ada yang efeknya tidak muncul. Ada yang muncul dengan baik. Kemudian ada yang menyebabkan gejala toksik. Ya, ini apa perbedaannya? Yang ini absorpsinya jelek, yang hijau itu memang yang ideal. Kemudian yang tinggi sekali ini adalah yang kecepatan absorpsinya besar sekali. Ya, jadi tidak selalu obat-obat yang kecepatan distribusinya bagus sekali itu nanti akan menghasilkan efek yang dikehendaki. Ya, kalau kecepatan distribusinya besar sekali, kemungkinan nanti ini bisa melampaui MTC. Ya. Padahal di sini dosisnya sama-sama 5 mg tablet. Nah, ini mestinya ini di artikel tersebut itu AUC-nya sama tetapi puncak Tmax-nya ini berbeda. Ini cepat sekali, ini agak lambat, ini sangat lambat sekali. Ya, jadi adanya perbedaan puncak itu menggambarkan adanya perbedaan kecepatan absorpsi. Tadi jumlah dan kecepatan tadi ya, jumlah dan kecepatan. Kalau jumlah itu diwakili oleh area under curve ya. Jadi luas daerah bawah kurva ya, ini berarti yang merah itu AUC-nya rendah. AUC-nya besar ya sama, tapi kecepatan absorpsinya rendah. Tuh. Nah, kemudian ini untuk menjelaskan itu mengapa AUC itu menggambarkan jumlah obat yang masuk dalam sirkulasi sistemiknya. Kita mengenal perbedaan antara parameter biofarmaseutik dan parameter farmakokinetik atau parameter bioavailability dan parameter farmakokinetik. Kalau parameter farmakokinetik itu tidak dipengaruhi oleh formulasi. Ya, jadi pabrik tidak mempengaruhi terhadap parameter ini. Termasuk di dalamnya adalah volume distribusi, tetapan kecepatan eliminasi ini termasuk parameter farmakokinetik. Kemudian hasil perkalian antara PD kalikan KI namanya apa? PD dikalikan KI karena kedudukannya parameter farmakokinetik juga hasil perkaliannya juga disebut parameter farmakokinetik. Apa itu? PD dikalikan KI sama dengan clearance. Ya, clearance. PD, KE itu termasuk parameter farmakokinetik. Kemudian kecepatan. Kita melihat rumusnya nanti akan bisa terungkap. Ya, ini mengapa ini Tmax ini berpengaruh terhadap kecepatan absorpsi. Ya. Rumusnya ini ln KA per KE dibagi K min KE atau ln KA dikurangi ln KE dibagi K min KE. Ya, tadi sudah disebut-sebut bahwa KE ini merupakan parameter farmakokinetik. Berarti kalau ada perbedaan Tmax, penyebabnya bukan KE karena obatnya sama ya. Penyebabnya adalah karena KA. Dan terutama kecepatan absorpsi. Jadi menggambarkan kecepatan
obat yang mencapai sirkulasi sistemik. Nah, kemudian yang satu lagi yaitu CP-Max. CP-Max penting ini ya, CP-Max. Kalau kita lihat rumusnya ini kita bisa menyimpulkan juga. Di sini ada parameter F. F ini adalah fraksi obat yang terabsorpsi. Berarti CP-Max ini adalah merupakan apa itu? Merupakan mewakili dari jumlah ya. Tapi di rumusnya juga ada Tmax. Tmax tadi adalah mewakili kecepatan. Jadi untuk CP-Max itu mewakili keduanya, baik jumlah maupun kecepatan. Ya, jadi Anda harus bisa membedakan antara parameter biofarmaseutik dan parameter farmakokinetik. Kalau parameter biofarmaseutik itu adalah kaitannya dengan absorpsi, dengan ketersediaan hayati itu. Dengan parameter farmakokinetik ini hanya dipengaruhi oleh obatnya. Ya, obatnya diberikan secara oral, kemudian diberikan secara intravena atau secara anal, itu harga parameter farmakokinetiknya ini tidak berubah. Atau VD-nya tetap, KI-nya tetap, clearance-nya juga tetap. Oke. Ini mengulang saja ya. Mengulang. Nah, kemudian untuk dosis tunggal itu Anda bisa dulu sudah diberikan faktor-faktor yang berpengaruh ya. Nah, jadi kaitannya terutama dengan disolusi bentuk kristal berpengaruh, kemudian bentuk air kristal berpengaruh, ukuran partikel berpengaruh ya. Tuh. Lalu berikutnya ya ini sebagai pengantar. Sekarang kita masuk ke yang intravena tunggal. Ya ini sebenarnya oleh karena itu saya dahulukan. Oralnya nanti agak belakang. Ya. Yang penting itu kalau kita memberikan obat dengan dosis tunggal, itu sekali pemberian obat harus langsung ya konsentrasinya masuk ke jendela terapeutik. Berbeda dengan pemberian obat ganda, ya pemberian obat dengan oral ganda atau injeksi intravena ganda ya itu berbeda. Tapi kalau yang single dose atau takaran tunggal itu sekali pemberian obatnya harus sudah masuk ke jendela terapeutik konsentrasinya. Ya. Kemudian untuk yang intravena ini karena langsung masuk ke sirkulasi sistemik, tidak ada proses absorpsi, jadi utuh langsung masuk ke sirkulasi sistemik. Seperti propranolol tadi, dengan 20 mg ya 20 mg langsung masuk ke sirkulasi sistemik. Kalau melalui oral tadi yang masuk cuma berapa? 25%. Seperempatnya. Jadi cuma 6,25 mg yang sampai ke sirkulasi sistemik dari 25 mg. Ya, sedangkan kalau yang injeksi intravena langsung 100% masuk ke sirkulasi sistemik sehingga efeknya juga langsung terasa. Ya, jadi kalau ditanyakan kadarnya pada waktu pemberian awal dari dosis, ya tinggal membagi dengan volume distribusi. Jadi kalau obatnya 20 mg propranolol, kemudian VD-nya bisa dilihat di internet 270 liter, ya berarti CP-nya pada waktu diberikan itu sama dengan 20 mg per 270 liter, ya kecil sekali. Ya untuk propranolol itu ukurannya
nanogram per mililiter nanti. Nanogram per mililiter. Kemudian karena prosesnya hanya ada eliminasi pada injeksi intravena, jadi nanti begitu masuk dalam tubuh nanti segera nanti akan dieliminasi, kadarnya nanti akan turun terus. Setelah sampai di MEC berikutnya kemudian tidak menghasilkan efek. Sehingga apa yang harus Anda cermati di sini, Anda harus bisa menghitung kalau propranolol tadi diberikan 20 mg ya pada pasien, kemudian nanti durasinya, lama efeknya berapa, Anda nanti ya diharapkan nanti bisa menghitung. Ya, dengan catatan diketahui volume distribusi diketahui, kemudian KE-nya diketahui. Nah, nanti bisa dihitung berapa durasinya, ya, lama efeknya berapa. Nah, jadi setelah obat dieliminasi turun, setelah melampaui MEC efeknya hilang. Kemudian khusus untuk eliminasi, ini kinetikanya mengikuti kinetika orde ke-1. Ya, orde ke-1. Ya, enak sekali ini. Orde ke-1 itu enak sekali. Ya, di stabilitas obat kita juga ketemu dengan orde-orde reaksi. Sama. Ya, di sini juga diaplikasikan. Nanti di lain mata kuliah mungkin juga nanti diaplikasikan mengenai orde. Ya. Ordenya itu orde 1. Ordenya orde 1. Nah, orde 1 itu bagaimana? Nah, kita pakai whiteboard saja ya. Orde 1 itu rumusnya ini artinya satu. Nah, ini kalau di apa itu diintegrasikan dengan D0 dan ketik dari D0 ke D D0 T ya, maka ini dipindah. Nah, jadi DC per T itu kalau diintegralkan itu hasilnya sama dengan, bisa lihat di tabel integral aja ya, sama dengan nol kurangi nol ya, ini sama dengan min K jadi kecepatan ya. Kemudian ini dari T0 ke T. T0 ke T ini sama dengan T0 dari T. T0 sama dengan 0. Itu sama dengan T0 ke 1. Nah, kalau disuruh menggambar bersama. Ya, jadi persamaan-persamaan itu bisa dituangkan dalam suatu kurva. Ini saya pindah ke kanan, terus CT, ini ya. Berarti ini ada Y,
sama dengan intercept di Y kali di persamaan regresi linear itu di A, kemudian disuruh angka ini di regresi linear. Ya. Jadi kalau digambarkan dengan ini ya, ini sama dengan kemudian silopnya ya kalau dalam tubuh ini KN ini T ini loncat itu kalau digambarkan di dalam satu kurva. Nah, kalau obat ya, obat diberikan kadarnya nanti akan bisa diketahui. Jadi C0-nya diketahui. Di sini MSC. Ini namanya lama efek. Ya, termasuk dalamnya nanti Anda harus bisa menghitung lama efek ini. Berapa lama efek yang ditimbulkan. Mungkin juga pertanyaannya berapa dosis yang harus diberikan agar supaya muncul efek selama 5 jam, selama 6 jam, selama 8 jam, misalnya begitu. Nah, jadi ini semuanya Anda harus bisa mengerjakannya. Tuh. Itu order 1. Sifat dari order 1. Kita kembali ke BT. Nah, sekarang kita masuk ke pemberian obat intravena. Bentar ya. Menunggu. Ya, oke. Ya, jadi pada pemberian obat dosis tunggal intravena tadi sudah disebut juga, jadi obat 100% langsung masuk ke sirkulasi sistemik dalam tubuh. Ya, tidak mengalami proses absorpsi, langsung masuk ke sirkulasi sistemik 100%. Nah, kemudian kadarnya tadi sudah bisa dihitung dari dosis injeksi yang diberikan dibagi dengan volume distribusi. Nanti akan ketemu berapa konsentrasinya pada waktu awal pemberian. Kemudian untuk menghasilkan efek obat, tadi juga sudah disebut bahwa konsentrasi obat yang diberikan ini harus masuk dalam plasma darah, masuk ke jendela terapeutik. Masuk ke jendela terapeutik. Nah, kemudian dosis yang diperlukan dapat dihitung dengan rumus ini. CP berapa yang dikehendaki sama dengan D0 dibagi VD. CP-nya berapa yang dikehendaki, kemudian VD-nya diketahui dari internet, D0-nya bisa dihitung, atau D0 sama dengan CP dikalikan VD.
Nah, ini karena apa itu? Karena diberikan secara injeksi intravena, tidak ada proses absorpsi, setelah obat masuk dalam darah, dalam plasma darah, dalam sirkulasi sistemik, langsung dieliminasi. Ada yang langsung obat dalam bentuk utuh, ada yang harus melalui metabolisme lebih dahulu. Ya. Nah, kemudian konsentrasinya nanti akan turun. Nah, kemudian kalau sudah melalui MEC, minimum effective concentration, ya, efeknya nanti akan hilang. Ya, efek obat nanti akan hilang. Nah, kemudian eliminasi itu mengikuti orde ke-1 tadi sudah disebut. Orde ke-1. Jadi KE ini merupakan tetapan kecepatan eliminasi orde ke-1. Ini besarnya tergantung dari jenis obat. Ya, jenis obat. Jadi tidak dipengaruhi oleh formulasi, tapi dipengaruhi oleh jumlah atau oleh jenis obat. Contohnya misalkan kofein, yaitu T setengahnya sama dengan 9 jam, KE-nya sama dengan 0,693 dibagi 9 jam, sama dengan 0,077 jam. Nah, jadi KE-nya tidak dipengaruhi oleh formulasi. Ya, jadi tergantung dari jenis. Kemudian ya, ini ditanyakan perbedaan parameter biofarmastik sama parameter farmakokinetik. Tadi sudah disebut. Kalau parameter biofarmastik itu sangat tergantung oleh formulasinya, oleh produksinya. Ya, sedangkan parameter farmakokinetik itu cuma tergantung dari obat aslinya. Ya, tidak dipengaruhi oleh faktor preparasinya. Tuh. Nah, ini tadi sudah ya. Nah, jadi rumusnya nih, rumusnya nih, ln CP sama dengan ln CP0 dikurangi KE kalikan T. KE kalikan T. CP0-nya ini, ln CP0-nya ini. Ln CP0. Kemudian slope-nya sama dengan KE. Ini ordinatnya sama dengan CP. Absisnya sama dengan waktu. Ya, jam. Jadi persamaannya ini seperti ini. Ln Y, ini Y. Y sama dengan ini di regresi linear A ya. A, kemudian ini sama dengan B di regresi linear. B, T. T. Ya, ini. T sama dengan CP. Nah, dibagi CP. Kemudian dibagi dengan KI. Ini ruas. Ini kurang main ini ya. Kurang main.
Ya, ini diketahui konsentrasinya berapa, kemudian di awal berapa, sehingga kita bisa menghitung lamanya efek. Nah, kemudian ini bagaimana cara menentukan besarnya KE tadi sudah ya, tadi ya. Kemudian VD yang baru dari data hasil percobaan injeksi intravena. Nah, jadi diperoleh data seperti ini. Jumlah obatnya 250 mg. Nah, ini penting sekali diketahui karena nanti akan apa itu menghasilkan tinggi rendahnya ini. Ya, jadi obatnya 200 mg. Nah, kemudian ditanyakan BD ya, tadi ya. BD. Karena orde 1, maka dibuat persamaan hubungan antara ln CT sebagai fungsi T. CT fungsi T. Nah, ketemu. Ya, ln CP0-nya kemudian KMT. Dari hasil persamaan regresi linear itu ketemu A-nya sama dengan B-nya 0,077. R-nya bagus sekali ya, 0,9997. Berarti kalau ini dibuat persamaan, dari hasil kurva yang dibuat persamaan, ya, ini Y sama dengan ln CP, sama dengan Y, kemudian dikurangi A, nah ini 1,833 kurangi K 0,077 dikalikan T. Udah ini dari rumus ini sudah semuanya bisa terungkap ya. Lama efek terungkap kapan terjadinya apa itu hilangnya obat ya, nanti kan bisa dihitung. Ya, kalau mencari CD volume distribusi caranya ya ini dulu sudah diberikan ya, ini kan saya tunggu nih Mbak Kartika, coba Mbak Kartika, tolong videonya dibuka Mbak. Kartika silakan. Nah ini di sini tidak ada di whiteboard. Bagaimana Mbak Kartika? Mbak Kartika masih ada ini? Masih ikut kuliah? Masih. Ya, jadi 1,833 itu adalah ln CP0. Kemudian B-nya itu adalah KE.
Nah, jadi persamaannya itu. Ya, sehingga bisa dihitung berapa VD-nya. Jadi setelah konsentrasinya ketemu pada waktu pemberian obat, jadi nanti akan ketemu C0-nya. C0-nya ketahui. Nah, kemudian nanti dihitung dengan menggunakan rumus orde 1, nanti VD-nya sama dengan 32 liter. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan dirumuskan len CP0 dikurang KE kali T kan, Pak? Iya, betul. Kalau min KE itu sedangkan B-nya itu min, berarti KE-nya langsung jadi positif gitu ya, Pak? Enggak, jangan diubah. Itu dari regresi linear plus minus itu menggambarkan slope. Jadi kalau Anda ubah slope-nya lalu nanti naik kurvanya. Ya. Jadi ditulis apa adanya. Jadi itu Ya, kok KE-nya tiba-tiba bisa positif dari B gimana, Pak? Mana? Kan KE ini kan hasil dari B sebenarnya kan, Pak. Nah, dia kan kalau Iya. B-nya negatif, dia bisa jadi positif. Itu gimana kalau dari rumus ini, Pak? Di rumus ini. Ya, ini kemudian dipindah ruas. Jadi KET itu di ke kanan kan, kemudian non CP-nya di ke kiri kan. Oke. Ya, pertanyaannya bagus ya. Terus sekarang gunakan whiteboard-nya. Aja. Oke. Jadi tadi non CP di 0 ya, atau ini atau CP 0. ini CP aja ya. CP 0 ini kalau ini saya pindah ruas ke sini jadi plus ya. Ini kemudian sama dengan ini tetap positif. CP0 ini pindah ruas jadi Negatif. plus CP. Itu berarti kayaknya positif ya. Kayaknya positif. Jadi KE ini sama kali T, BR-nya tadi, yang ini sama dengan A, yang ini sama dengan B. Ini slope-nya, ini anunya, aksesnya. Jadi sama dengan ini sama dengan kalau ini dikurang ini, kemudian harus menjadi ln CP. CP0 dibagi. Dibagi CP. Ya, di CP ada berapa? Kemudian tadi persamaannya tadi ketemunya A-nya sama dengan 1,833. Kemudian B-nya ini Min 0,677. ya 0,6. Min, Pak. Ini kan sudah plus pindah ruas. Oh, iya. Ya kan? Iya, Pak. 11 ya. Jadi ini 0,6 itu kalikan T
dengan nun CP0-nya berapa, CP-nya berapa. Ya berarti KI-nya nanti bisa dihitung. Dari B ini langsung kapan kecepatan. Cuma untuk menentukan PD-nya, ya, kita Jawa ya. Ini sama dengan, ini di awal ini obat yang masuk berapa? Nah, dimasukkan. Nah, ini sama dengan nun CP0 yang masuk B. Ini nunnya B. Ini sama dengan A. Sama dengan A. Berarti CP0 sama dengan 0 sama dengan antilon A. Antilon A berapa? 1 lon CP. Maka ini persamaan ini ya. Ini sama dengan sama dengan A hanya sama dengan 1,8 33 dikurangi 0,077. 77. Padahal kalinya diketahui. Kalinya sama dengan 0,077. begitu. Nah, ini yang penting ini. Ini CP ini sama dengan CP sama dengan 1,833 ya. Berarti CP0-nya antilonnya ya sama dengan CP0-nya sama dengan 6, antilonnya antilon kan berarti itu antilonnya 0,6 ya. Dan antilon dari 1,833 ya. Jadi yang ada di sini konsentrasi CP ini sama dengan 6,25. 6,25. Nah, kemudian VD CP VD sama dengan 0. Jadi injeksikan tadi berapa? Berarti 200, Pak. 200 ya. Dan BD sama dengan di sini CP dibagi 0. D0-nya berarti Iya, Pak. 200, lalu CP-nya ketemu berapa? CP0-nya 6,25. 6,2. Berarti CP sama CP0 itu sama ya, Pak? Bukan. CP itu CP0 itu ini. Kalau CPT itu tergantung dari waktunya. Kalau di sini CP. Kalau T-nya di sini, ini CP di sini. Ya.
D sama dengan 6 dibagi 200 ya. Jadi Iya, Pak. CP-nya 200 6,25. miligram. Kemudian bukan. PD sama dengan, salah ya, PD salah ini. D0 dibagi PD ini sama dengan konsentrasi. Oke. Ya. Berat dibagi volume ketemu konsentrasi ini. Betul ya? Nah, ini sama dengan 200. PD-nya sama dengan 6,25. Berarti PD-nya sama dengan bukan CP0-nya. CP0-nya sama dengan 6,25. Berarti PD-nya sama dengan dibagi C 32, Pak. berapa? 32. 32 ya. Berarti volume distribusinya. Oke. Jelas ya. Jadi Anda bisa menghitung volume distribusi, bisa menentukan KI juga bisa. Ini parameter farmakoki. Oke. Lanjut. Kalau ada yang kurang jelas langsung bertanya ya. Ya 32 liter. Contoh soal lagi. Sekarang nih propranolol. Propranolol. Tadi yang tadi saya sampaikan tadi, Anda harus bisa menghitung durasinya, lama efek. Ya, efek. Propranolol. Jendela terapeutiknya lebar ya, 10 sampai 100 nanogram per mililiter. Nanogram per mililiter. Nah, kemudian diketahui obat tersebut setengah eliminasinya sama dengan 3,9 jam, volume distribusinya 270 liter. Ya, ini saya cari di textbook itu ini datanya. Jika obat tersebut diberikan pada pasien secara injeksi intravena dengan dosis tunggal 20 mg, ini berapa durasi efek obat tersebut? Ya, dicatat dulu ya, dan diketahui. Diketahui jendela terapeutik 10 sampai 100 berarti MTC-nya 10 mg ya. 10 nanogram per mililiter. MEC 10 nanogram per mililiter. Kemudian T setengah. T setengahnya sama dengan 3,9 jam. Lalu VD-nya sama dengan 270 liter. Kemudian obatnya diinjeksikan, D0-nya injeksi intravena sama dengan 20 mg. Nah ini yang coba ini biar nanti Anda nanti di rumah tinggal melihat ini ya,
Tapi saya kira ini apa itu lebih jelas kalau kita coba kita hitung. Ya, itu. Pakai whiteboard. Oke. Dari P setengah ya 3,1. Soal kalau ada seperti ini nanti Anda mesti transfer ke KIB. Dari 1 bagi dan jadi saya tanya kayak ini nanti contohkan yang 1 dan 0,177. nah, ya. 0,177 Iya, Pak. 177. makanya jam kemudian V-nya artinya 210 Liter. jadi ini hasilkan CV0 ya injeksikan pertama sama dengan 20 miligram per 10 liter. 0,074. Oke. 0,074 satuannya Miligram per liter. Oke. Kemudian CV-nya tadi ya CV sama dengan 10 sampai 100 tadi 10 sampai 100 nanogram betulnya nanogram per liter ya. per mili, Pak. Jadi harus disamakan satuannya. Ini miligram per liter, ini juga harus jadikan miligram per liter. Ya, kalau 10 kalau dalam 1 liter kalikan 1000 ya. Kali 1000 berarti sama dengan 10.000 nanogram per liter. Nah, kemudian ini dijadikan nanogram, jadikan ini nanogram. Mikrogram sama dengan 10 mikrogram. Liter ya.
Kemudian persamaan HbP1 itu nanogram per mililiter. Berarti sama dengan ya. Jadi CP-nya sama dengan 10 nanogram per liter sama dengan 1000 ya, 1000 mikrogram per liter. Kemudian 10.000 mikrogram per liter jadikan mikron sama dengan 10 mikrogram per liter. Berarti ini sama dengan berapa? 0, jadikan miligram. Ini jadikan ini dibagi 1000 jadi mikrogram. Kalau per mililiter 1000. Kalau 20 miligram per 170 liternya itu sama dengan 20 dibagi 270. Ketemunya 0,074 katanya Miligram per liter. per liter. Sama dengan jadikan mikrogram 74 ya. 74 mikrogram ya. Kalikan 1000 mikrogram per liter. Kemudian jadikan jadikan mikrogram per mililiter sama dengan 0,74. Iya, Pak. 0,74 mikrogram per mililiter. 0,74 mikrogram per mililiter. Ini adalah C0-nya. C0-nya sekian. Kemudian CP-nya sama dengan nanogram per yang itu saya sama dengan 0,01 mikrogram per mililiter. Mikrogram 74/10.
3,5 sekian mikrogram per liter. Mikrogram per liter. Propranolol itu 10 Maaf Pak, itu sepertinya kurang 0,1 Pak, yang 0,74 miligram per mili itu harusnya 0,074. yang ini. Iya, yang liter jadi Atau tetap anu miligram. Nanti dulu. Saya ulang ya, saya ulang. Ya, pada saat obat diberikan ini 20 miligram, ya, kemudian dibagi dengan volumenya 100 dengan 0,074 miligram liter sama dengan 74 ini bagi 1000 miligram. Sama dengan 74 mikrogram ya. Mikrogram 74 mikrogram per liter. Ini sama dengan 0. Kemudian C0 dan C-nya 10 nanogram per liter. Ini kalikan 1000 kali 1000 dengan 10 mikrogram per liter. CP ini C0-nya. Kemudian CP bisa dengan 70 ton 10. Kemudian ini sama dengan kayaknya sama dengan 0,177 ya. Jadi berapa? 0,4 sama dengan 0,1 per T, kalikan T. T-nya dari jadi T sama dengan 7,4 7,4 2,0 dengan 2,00 dibagi 0,1 dibagi 0,177 11,8
11,29 miligram. Ada pertanyaan? Tadi, di sini 20 miligram dibagi dengan 200 per volume. Kemudian ini sama dengan 10 mikrogram per miligram. 10 nanogram. 10 nanogram. Prinsipnya satunya di kalau ini kalikan 1000 sama dengan liter ya. Ini kalikan 1000 sama dengan mikro. Tadi ini sama dengan C liter, ini sama dengan C P. Nah, jadi durasinya sama dengan 11 jam. Oke. Nah, kemudian menurut SAP yang saya terima, itu untuk yang dosis tunggal, itu penilaiannya nanti dengan melalui kuis. Jadi kuis nanti saya berikan di minggu ketiga. Soalnya seperti ini ya, soalnya seperti ini. Minggu ketiga. Kemudian yang dosis ganda itu nanti soalnya masuk ke UAS. Nah, jadi nanti Anda belajarnya tidak terlalu banyak ya. Jadi bisa dicicil. Jadi kuisnya nanti apa itu soal-soalnya sekitar ini, menentukan apa itu durasinya atau lama efeknya, atau menentukan berapa dosis yang harus diberikan agar supaya efeknya sekian jam, misalnya begitu. Itu antara lain itu yang pokok, soal yang pokok. Oke. Kemudian ada satu soal bicara. Soal berikutnya. Ya, dominan apa ini? Dikendaki hasilnya kemudian jendela terapeutiknya 10 25 gram, kemudian VD-nya 38 setengahnya sama dengan 4 jam. Berarti ini kayaknya 0,173 dibagi 4 sama dengan 0,173. Oke, 0,1. Kemudian yang ditanyakan denonya ya,
berapa agar supaya T-nya sama dengan 6 jam. Jadi tadi persamaan orde 1 ya, ini indeksnya orde 1. Ini dengan ini yang ditanyakan ini 6 jam ya. Yang ditanyakan ini berapa ini? Sedangkan ini diketahui dari MSC. MSC-nya sama dengan 10. KI-nya dengan 0,1. Ini dikendaki sama dengan kita tinggal menghitung CP0-nya berapa, loan CP0-nya berapa, ketemu kemudian anti loan-nya ketemu CP, kemudian dikalikan volume distribusi, nanti akan ketemu beratnya volume kita yang harus diberikan, ya. Ya, sambil latihan kita sama-sama menghitung ya. Jadi 10 gram dikurangi 0,1 jam 6 kali berat. 0,17 per 6. Satu koma 02 ya. 1,02. Nah, berarti loan CP 10 ditambah ini pindah ke sini dikurangi 0,1 bisa begitu ya. Maka lebih baik ini digabung saja ini dengan ini ya. Lebih singkat. Loan CP0 dibagi kurangi CP dan CP sama dengan KM. Singkat. Ini sama dengan angka 0,1. Lalu ini sama dengan 10 mg per liter. 10. Nah, jadi dibagi 10 sama dengan 0,17 kali kalang. 1,02.
Berarti CP0 dibagi 10 kilonya 2,77. Berarti CP0 sama ini kalikan ini 27,7. Berarti satuannya miligram per liter ya. Berarti kalikan volume distribusinya berapa? VD-nya diketahui sama yang kita. Berarti dan 27 VD-nya 30 meter. Ketemunya 27,7 dikalikan 38. 65. Kemudian oke. Betul ya? Yang 65 tadi dari mana hasilnya, Pak? Yang mana? 65. 65. Oh, 65. Ini. Iya, Pak. Jadi sama dengan 27 ini karena kali 27 ini berbeda. Obatnya kan obat itu jadi W dibagi P konsentrasi C. Yang diketahui adalah konsentrasi dan V-nya. Jadi W berarti apa dengan W dibagi P. C-nya sama dengan 27,7 mg per liter, volume distribusinya 38. 38 ini 2. Nih, semuanya. Ada pertanyaan? Maaf Pak, izin bertanya Ya. Pak. Silakan. Yang 65,7 itu dari 27,7 dikali 38 ya Pak? Iya. Maaf Pak, Ya. kok saya ketemunya 1052,6 ya? Dari mana? Ya Pak, saya juga ketemunya itu Pak. Iya, Dari 27,7 27,7. 27,7 kali 38. Oh, betul. CP-nya sekian. Kilo. 2,77. 27,7 ya. 27,7 dikalikan 38.
Sorry. Sepuluh miligram liter ditambah dengan ini K-nya 0,17 dikalikan T-nya 6 jam. Oke. Dengan 10 liter dikurangi miligram. P dibagi 10 sama dengan bagian. Tapi bagi cepatnya untungnya gimana ya? 27,7 dikalikan 38 sama dengan Bapak, mohon maaf, ya. jam 10.30 ada kromatografi, Pak. Oh iya. Ya coba nanti dihitung lagi ya Mas ya. Hitung lagi. Ya, saya kira untuk ini kita akhiri. Ya, marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti tolong nanti dihitung lagi ya tadi ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Hitung lagi ya. Ya, Pak Teja pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.